Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 2112977, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar Fisika SD yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Yanti Fitria SPD MPD. Bella di sini akan membahas mengenai alat optik. Alat optik yang pertama yaitu mata. Mata merupakan alat optik alami yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Alat optik ini adalah alat optik yang sangat tidak asing bagi kita karena kitalah yang memiliki mata kita. Bagian-bagian mata yang pertama sklera, pupil, iris, kornea, lensa mata, retina, makula, vitreous humor, saraf optik, konjungtiva, dan achores humor. Pembentukan bayangan pada mata yaitu pemantulan cahaya dari benda yang masuk ke mata dibiaskan oleh cairan mata dan masuk melalui celah lingkaran yang disebut dengan pupil. Dibentuk oleh iris yang dapat berkontraksi sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Pada daerah yang terang akan mengecil dan sebaliknya, apabila daerah yang gelap maka pupil akan membesar. Karena pembiasan ini diatur oleh mata yang berakomodasi. Lensa dapat memipih atau dapat menebal sesuai dengan jarak benda yang kita lihat dan berakomodasi. Pada prinsipnya, lensa mata itu berfungsi memfokuskan cahaya menuju ke retina yang terhubung ke saraf-saraf yang kemudian diubah menjadi sinyal-sinyal yang diteruskan kepada otak, sehingga kita dapat melihat bayangan yang jatuh. Perhitungan untuk hubungan antara jarak fokus dan jarak benda. Maka, jarak benda dan jarak bayangan benda atau jarak retina ke lensa mata dapat menggunakan rumus yang pertama, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda pada mata, dan S aksen adalah jarak bayangan pada mata. Yang kedua yaitu loop atau kaca pembesar, merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung rangkap atau disebut dengan biconvex, yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar. Bayangan yang dibentuk oleh kaca pembesar bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Sistem kerjanya yaitu benda diletakkan di antara titik fokus dan pusat lensa. Kemudian lensa itu akan membentuk bayangan maya di depan lensa bayangan itu yang dapat dilihat oleh mata. Jika mata melihat dengan akomodasi maksimum, berarti jarak bayangan itu sama seperti jarak baca normal, yaitu sebesar 25 cm. Rumus pembesaran loop bergantung pada keadaan mata saat menggunakannya. Ada 3 jenis rumus pembesaran angular loop. Yang pertama, pembesaran angular loop untuk mata yang berakomodasi maksimum, yaitu dengan rumus M sama dengan SN/F ditambah 1. Rumus yang kedua yaitu pembesaran angular loop untuk mata tidak berakomodasi dengan rumus M sama dengan SN/F. Rumus yang ketiga itu pembesaran angular loop untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu dengan rumus M sama dengan SN, di mana 1/F ditambah 1/X. M merupakan pembesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum. SN sama dengan jarak baca normal yaitu 25 cm. F jarak fokus loop, sedangkan X merupakan jarak mata berakomodasi. Alat optik yang ketiga yaitu kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film. Selain untuk mengambil gambar, kamera juga dapat digunakan untuk merekam suatu kejadian. Kamera bekerja seperti pada alat optik manusia yaitu mata, di mana komponen-komponen dasar menyusun kamera ini hampir sama dengan alat optik manusia yaitu mata. Bentukan bayangan pada kamera.
Bayangan pada kamera terbentuk ketika kita mengambil gambar sebuah benda dengan menggunakan kamera. Cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut akan masuk ke lensa kamera. Kemudian, banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera diatur oleh diafragma yang fungsinya sama seperti pupil pada mata dan mengatur cahaya atau shutter. Untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik dan tajam, maka diperlukan fokus lensa, yaitu dengan memaju dan memundurkan lensa. Film foto mirip dengan retina pada mata, maka bayangan gambar yang dihasilkan pada kamera bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.